Oke, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Semuanya sehat ya? Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ya, mungkin sudah tahu apa itu budaya positif. Ya, hal yang berperilaku baik. Ya, sebelum kita melanjut di materi selanjutnya, kita akan membuat kesempatan kelas dulu. Yang sama seperti Bapak Ibu kalau mau mengajar pasti kan buat kesempatan kelas. Ya, yang pertama. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran ya. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Terus yang keempat, bertanggung jawab. Terus yang kelima, izin ketika mau ke luar. Ya, itu harus kesempatan kita hari ini adalah yang pertama tadi berdoa dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang kedua apa? Siapa yang masih ingat? Menjaga kebersihan. Ketiga, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, Izin ketika keluar. Oke, baik, kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah kebudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum kita lanjut, saya akan tanya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau alam tempat kita kayaknya, kalau untuk zaman itu kayak manusia. Kalau yang alam itu adalah lingkungan kita, lingkungan belajar kita. Kemudian yang zaman berarti waktu atau perubahan ya. Untuk kegiatan kita di hari ini yaitu apa? Perubahan zaman dengan lingkungan kita yang sekarang ada. Di dalam kegiatan di sekolah sini mungkin di awalnya itu kita kan belum pernah melakukan hal positif, tetapi di dalamnya itu pasti kita sudah melakukan, cuman kita belum mengetahui. Semua Bapak Ibu pasti sudah melakukannya, namanya hal positif. Tetapi terkadang kita, ini apakah sudah termasuk atau belum? Nah, dari sini kita akan bahas nanti bersama-sama tentang hal positif. Nah, masalah pemantik atau pertanyaan pemantik. Apa pentingnya ciptakan suasana positif di lingkungan? Apa pentingnya? Yang pertama. Kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kelas selama ini? Yang ketiga, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Mungkin sudah Bapak Ibu sudah pernah buat di dalam kelas ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan? Apa pentingnya? Penting kan tidak Bapak Ibu? Penting. Tentunya penting. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab dulu? Supaya tercipta kerukunan yang baik. Hubungan kita dengan siswa itu baik.
Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kelas. Ini khusus di lingkungan kelas. Mungkin lain lagi di luar lapangan. Siapa yang bisa kasih contoh? Mungkin Bu Iren. Sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana? Apa yang kita ya menjaga tutur kata. Apalagi? Menciptakan suasana Saling menghormati. Apalagi? pelajaran yang menyenangkan. Ya, memberikan perjalanan yang menyenangkan. Apalagi kira-kira? Masih banyak. Belajar sambil bermain. Ya, Bu sekolah. Ini kan kurikulum merdeka, jadi kita harus memvariasikan. Ada waktunya untuk memberikan mungkin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat siswa. Ada juga waktunya untuk belajar yang sesuai dengan materi yang kita akan berikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Kalau belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Nah, tentunya di sekolah ini masih banyak. Sebenarnya kita belum semua melakukannya. Tapi terkadang kita sudah menyampaikannya, tetapi kita tidak memahaminya. Apakah sudah melaksanakan atau belum? Nah, tentunya di sekolah kita kan sudah menerapkan. Ada yang sudah diterapkan dan ada yang belum. Nah, kira-kira menurut Anda perlukah diperbaiki di lingkungan yang dikembangkan? Ya, tentu perlunya kita kembangkan, yaitu budaya positif. Nah, yang pertama tadi kita sudah saling menghormati, saling menyapa apabila bertemu dengan guru. Walaupun sama-sama guru, tapi kita harus saling menyapa. Jangan cuma lewat kayak patung begitu. Iya. Tidak, itu namanya tidak saling menghargai. Tetapi kita bagaimana kita menciptakan budaya positif sehingga siswa kita bisa mengikuti. Contohnya dalam kegiatan kita apel pagi. Nah, itu kita sudah melakukan ibadah bersama atau berdoa bersama, apel setiap pagi bersama. Dan itu sudah masuk dalam kegiatan positif. Kemudian saat pagi menyambut siswa-siswi di depan pagar, itu sudah masuk dalam hal positif. Itu tentang pembelajaran kita di sekolah. Tetapi kadang-kadang kita seperti yang saya sampaikan, kadang kita tidak melaksanakan. Ya, bagaimana kita sebagai guru untuk menerapkan di sekolah kita? Kita harus memberikan contoh buat anak-anak kita dulu. Jangan nanti anak-anak bilang, Bapak Ibu guru juga begini kok, tidak pernah kasih contoh. Nah, bagaimana anak-anak melakukan kalau kita memberikan contoh? Contohnya kehadiran kita di sekolah. Namanya kita pasti punya kadang-kadang terlambat, karena tempat waktu namanya juga di jalan. Kita tidak tahu ada permasalahan di jalan kan, kita tidak tahu. Tapi kita dituntut untuk datang lebih awal, supaya itu membuat kita juga apa? Siswa kita itu, saya punya Bapak Ibu guru ini setiap hari datang cepat. Jadi anak-anak pasti mengikuti, tidak ada yang akan terlambat nanti ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Ya, saya tanyakan ke Bapak Ibu, sesuai dengan disiplin positif dari nilai kebajikan universal. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan di dalam ini, apakah kita semua sudah pernah mendapatkan atau belum? Ada yang pernah, ada yang tidak ya? Ya, itu sudah sesuai dengan kita punya ini. Karena ada kita, dia ingin supaya mendapatkan pujian dari, menyeluruh.
universal, secara menyeluruh. Tentunya pasti ada yang pernah mendapatkan, ada yang tidak. Iya toh? Iya. Ada yang setengah, tidak semuanya. Tetapi kadang ada juga yang pernahkah Anda melakukan sesuatu mendapat senyuman dan pujian? Tentunya kan pernah. Atau yang tidak pernah mendapat senyuman atau pujian? Siapa yang tidak pernah dapat pujian? Tentunya kita sudah dapat semua. Nah yang di atas itu yang pertama di atas. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Berarti dari sebelum kita ke siswa, kita tanya pada diri kita sendiri dulu, apakah sudah pernah atau belum. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu karena adanya dorongan. Nah, apa kita yang sudah sampaikan secara paksaan atau dari diri kita sendiri? Dorongan dari lain. Ya, atau orang lain. Dorongan waktu. Iya. Yang pertama itu apa, dari mana? Iya, dari diri sendiri. Yang kedua baru dorongan orang lain. Nah itu yang kita bahas di hari ini. Kemudian terkadang juga kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit. Ada yang teman-teman kita mungkin ada yang saya tidak mau sapa dia, saya tidak suka dia. Sebenarnya tidak boleh. Karena nanti anak-anak kita lihat, Bapak Ibu juga tidak baku tegur. Iya atau Bapak Ibu? Pasti kita harus memberikan contoh dulu buat anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan rasa percaya diri kita kepada teman-teman dulu, kemudian dilanjutkan kepada anak-anak kita. Oke, lanjut. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di benak Anda? Ketika mendengar kata disiplin, contohnya begini, kalau rapat kabar sekolah menyampaikan disiplin untuk datang tepat waktu di sekolah, berarti apa kita itu harus kita mengabaikan saja atau melaksanakan? Ya, tentunya kita melaksanakan disiplin. Contohnya, besok yang piket datang tepat waktu. Semua harus mengambil bagian. Nah, tentunya kita sampai itu, berarti besok kita harus diharapkan datang tepat waktu. Karena kita sudah dikasih kesempatan untuk melaksanakan tugas. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Ini kata tertib dengan disiplin beda atau tidak? Kalau kata tertib ada berat. Iya. Kalau disiplin berarti kita sudah memang. Iya, ada batu aturan. Itu perbedaannya ya. Di situ kan sudah jelas ada tuh. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Biasa seperti itu kita Bapak Ibu. Kata itu dihubungkan dengan hukuman. Kemudian padahal itu sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Iya, untuk anak kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh asal memberi hukuman kepada anak kita. Waktu contohnya tidak dibikin PR, kita tidak langsung kasih hukuman. Mau suruh sekarang itu tidak boleh, suruh berdiri di depan, tidak ada lagi itu. Tidak diperbolehkan lagi untuk kasih hukuman dia untuk pegang telinga di depan, tidak boleh lagi. Ya, kalau kurikulum mereka tidak menuntut kita untuk tidak seperti itu lagi sekarang. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, kita tidak boleh menggunakan sama sekali, namanya hukuman. Seperti kemarin waktu saya pendampingan yang pertama, saya menanyakan langsung ke pengajar praktik. Saya begini bertanya, Ibu minta maaf saya mau tanya, apakah ini sudah yang saya lakukan sudah betul atau masih salah? Ketika kita selesai pembelajaran, kita memberikan tugas sama anak-anak. Tugas apapun, tentunya mungkin ada PR yang kita berikan, mungkin mencari iklan kah atau poster. Kemudian besoknya kan besok harus dikumpulkan ya. Ketika besok anak-anak belum pas masuk, kita panggil angkat tangan yang bikin PR. Nah, ketika itu mungkin beberapa orang saja yang angkat tangan. Jadi yang lain kan belum mengerjakan sama sekali. Nah, kita harus panggil satu-satu. Alasannya apa? Kenapa tidak bikin PR? Pasti akan ada jawabannya. Tidak mungkin tidak ada.
Nah itu yang saya tanyakan kemarin, seperti di kelas saya ini, kalau saya bikin PR kadang berapa orang yang tidak bikin PR, saya tanya bagi satu-satu alasannya apa. Nah, mungkin ada yang ketiduran, berarti ketiduran itu belum termasuk ini tau, belum termasuk dalam apa namanya, itu berarti dia lupa, karena lupa untuk mengerjakan tugas. Nah kita bagi kasih solusi bagaimana. Nah solusi yang saya ambil kalau saya pribadi, itu saya kasih waktu lagi untuk 1 hari. Nah ternyata besoknya itu pasti kumpul semua. Yang penting kita mengingatkan, panggil satu-satu. Jangan kita langsung ke sini ke depan, berdiri di depan. Tidak boleh sekarang lagi. Jadi bagaimana kita sebagai guru menyampaikan anak-anak itu kalimat yang positif supaya anak itu tidak merasa dimarahi begitu. Tapi ya saya juga masih sering marah-marah sama anak-anak kalau tidak kerjakan tugas, tapi sebenarnya tidak boleh. Tapi mau tidak mau ya kita harus sampaikan. Yang penting tidak menyakiti anak kita, anak diri kita. Itu saja yang perlu. Nah kemudian PR-nya itu kalau memang belum ada, kasih waktu. Bisa, tapi jangan waktu 1 minggu, 1 hari cukup. Ya itu yang saya pelajari dari kemarin pendampingan saya yang pertama. Saya tanyakan langsung ke yang sudah lulus guru penggerak. Tidak masalah, yang penting kasih waktu, batas 1 hari. Lebih dari itu tidak boleh lagi, cukup 1. Tapi yang penting ingatan besok harus dikumpul. Nah pasti anak-anak pasti akan dikerjakan. Nah itu terkadang permasalahan di anak-anak kita kalau dikasih PR. Banyak yang tidak kerja. Tapi yang aktif pasti akan melaksanakan tugasnya. Karena anak-anak kita kan banyak, masing-masing karakter berbeda. Ada yang suka bermain, ada yang suka belajar, ada yang suka keutamaan, berbeda-berbeda. Jadi bagaimana kita di dalam kelas itu mengontrol anak-anak kita. Pastinya semua kelasnya Bapak Ibu pasti ada yang tidak kerja tugas. Tidak mungkin tidak ada. Oke. Nah Bapak Ibu, tujuan dari disiplin ini adalah menanamkan motivasi murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah apa itu intrinsik lagi? Ya dari dalam diri kita. Tidak mungkin dari orang lain, dari luar ya, tapi mulai dari diri kita dulu. Yang berdampak jangka panjang. Nah motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kita tidak boleh memberikan hadiah apapun ke anak-anak. Mungkin kita pernah memberikan hadiah, kalau kamu ini saya akan kasih hadiah. Hadiah apa dulu? Tapi kita harus memberikan motivasi saja, cukup. Motivasi cukup untuk anak-anak kita. Supaya mereka, ini nilainya sudah bagus, tapi bagaimana lagi supaya dapat lebih bagus lagi. Jangan sudah tidak kerja soal, tapi kita marah-marah dia, sebenarnya tidak boleh. Tapi bagaimana kita memberikan motivasi supaya anak ini tetap belajar. Ya, belajar, semoga apa yang kita sampaikan pasti akan ikuti, pelan-pelan pasti akan mengikutinya. Dan punya akan kesadaran sendiri, pasti ada. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku di lingkungan masyarakat. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kita harus mempunyai nilai-nilai kebijakan universal, yaitu nilai yang kita sudah sepakati dalam kelas, bagaimana kemudian bekerja tentang agama. Kita tidak boleh di dalam kelas ini kan masing-masing ada yang beragama Islam, ada yang Kristen. Jadi bagaimana kita seorang guru itu memberikan nilai-nilai positif. Jangan sampai anak-anak itu saling mengejek-ngejek antara satu sama yang lain.
Jadi itu kembali lagi kepada Bapak Ibu guru sebagai kita wali kelas. Walaupun kita setiap hari bersama, tetapi kita harus tahu, oh ini si A si B. Mungkin yang sering bicara yang tidak bagus, kita bisa panggil pelan-pelan. Nah, nanti kita akan pelajari juga, nanti ada namanya restitusi. Nanti saya akan jelaskan semua nanti, supaya nanti mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di dalam kelas. Nah, teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, siswa yang rajin karena mereka sadar akan tanggung jawabnya sendiri. Tadi kita kan sudah diskusikan bersama tadi, poin-poin yang pertama tadi itu. Ini yang pertama kita akan jelaskan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya tadi Pak Guru, saya sudah jelaskan tadi pemberian tugas ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ketika kita memberikan tugas pasti ada yang menghindari, saya akan dihukum ini karena saya tidak kerja PR. Nah, bagaimana kita seorang guru memberikan kenyamanan atau kedisiplinan sama anak itu supaya dia mengikuti apa yang kita inginkan. Pasti kan ada dari dalam diri itu ada keinginan untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, apakah anak didik ini kita mengharapkan imbalan atau tidak? Ketika kita memberikan tugas, imbalannya kira-kira Bapak Ibu apa? Iya, imbalannya ada nilai. Kan biasanya kalau kita kasih tugas tidak periksa, pasti kan anak bertanya, Bapak Ibu tidak kasih nilai juga mu? Nah kan seperti itu. Ya akhirnya cuek, akhirnya mana saya kerja tugas kalau kita tidak kasih nilai. Walaupun berapa nilainya pasti anak-anak semangat. Mau 20 kah, 30 kah, tetapi kadang kita itu suka kasih tugas tapi tidak periksa. Akhirnya mereka tanya, Pak Guru, belum diperiksa kan buku saya? Nah, kan bertanya begitu. Yang anak-anak yang memang betul-betul ingin mendapatkan nilai, berarti dia betul-betul belajar. Percuma saya kerja tugas kalau tidak dikasih nilai. Nah itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya itu siswa rajin karena mereka sadar akan tanggung jawabnya. Tadi kita sudah bahas sama-sama lagi. Berarti tanggung jawabnya. Kalau kita kasih tugas mereka, dia punya tanggung jawab juga. Berarti tanggung jawabnya adalah mengerjakan PR. Nah dia tuntut kita kembali kita. Berarti dia harus minta apa? Penghargaannya nilai tadi. Kalau kita tidak kasih nilai berarti ya dia pasti dalam dirinya lah. Berarti tidak punya apa namanya? Kalau iya motivasi, tidak punya motivasi kalau kita tidak berikan nilainya. Berarti apa Pak Guru tadi tidak kasih saya nilai? Berarti tidak punya motivasi. Tapi kalau kita kasih pasti punya seakan besok saya kerja lagi kalau ada PR. Iya, dapat 100 atau 50 yang penting ada nilai. Lumayan pasti yang penting ada nilai, Pak tidak ada kerja tugas. Seperti yang di kelas saya waktu masih di kelas 5C ya. Kalau saya tidak kasih ini pasti dia tanya, Pak Guru, sebelum diperiksa kan, saya bilang sahabat nanti saya periksa, nanti saya akan bagikan kalau sudah saya periksa. Karena pasti bertanya terus. Kalau tidak ditulis di absen dia tanya. Itu 5C sekarang Bu April ada pegang ya. Kalau tidak diisi di absen dia tanya, Pak Guru belum ditulis di absen kan? Nah itu. Tapi kalau di sini ya saya belum ini semua karena apa bervariasi di sini kalau saya lihat di kelas 6B bervariasi. Ada yang suka apa namanya kerja PR, ada yang biasa bermain. Tapi ya kita bagaimana caranya supaya semua kerja tugas. Itu yang saya harapkan. Walaupun itu terkadang mereka kumpul 2 hari tapi saya kasih waktu biar sudah yang penting mereka kerja. Karena mau dapat nilai dari mana kalau tidak kerjakan? Itu pun masih ada yang sampai sekarang belum ada yang punya buku. Nah, bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru untuk memberikan hal positif supaya anak-anak itu belajar. Jangan kita hanya datang untuk marah-marah baru tanggung jawab kita tidak dijalankan. Iya betul kan tidak Bapak Ibu? Iya. Oke.
Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Kemudian murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Muridnya anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Iya, kan di sekolah kita kan pasti banyak anak punya karakter berbeda. Nah, mungkin ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Kita pasti pakai sini. Nah, seharusnya itu bagaimana kita sebagai bapak ibu guru? Kita panggil itu jangan panggil pada saat temannya banyak. Ya, karena kalau kita panggil teman-temannya banyak, pasti akan dia malu. Pokoknya siswa yang pernah melakukan kesalahan, ketika punya kesalahan, jangan dipanggil ketika banyak temannya. Karena dia akan merasa apa? Merasa saya malu dipanggil, akhirnya motivasinya kurang. Iya. Baru kita marah-marah dipanggil, pasti kan teman yang lain dapat marah. Akhirnya dia merasa saya dimarah terus. Nah, kita sebagai guru bagaimana kita itu memanggil dengan pelan supaya anak ini tidak merasa saya dipanggil terus setiap hari, karena memang bikin kesalahan. Pasti bapak ibu guru kalau anak wali kita bikin kesalahan terus, pasti kan kita ini bikin terus kesalahan tiap hari dipanggil. Ya, apalagi kalau sebesar ini pasti kan banyak bermain, jadi kita tentunya panggil terus, panggil. Tapi kita jangan merasa bosan, karena itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Tidak ada yang tugasnya cuma datang duduk baru pulang. Iya. Ya, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah termasuk atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibentuk bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Nah, tadi kita sudah bikin kesempatan kelas. Nah, dari kesempatan kelas lain itu kita bisa panggil. Ini ada contohnya di atas saya buat kesempatan kelas di dalam sini, tetapi ditempel tapi masih ada yang melakukan, masih ada yang melanggar. Berarti belum mengikuti peraturan kelas atau kesempatan kelas yang kita sudah susun. Ini beda peraturan dengan kesepakatannya Bapak Ibu. Beda peraturan dengan kesempatan kelas. Kalau peraturan yang di atas itu hadir tepat waktu di sekolah. Nah, kalau diubah dalam kesepakatan, hadir tepat waktu setiap hari. Kalau dibuat dalam kesepakatan berarti apa kira-kira? Ya, datang lebih awal. Kemudian itu seperti itu diubah dalam diam saat guru sedang mengajar. Kesempatannya berarti kalau guru sedang menjelaskan, ya memperhatikan. Itu positifnya ya Bu ya. Itu positifnya. Kemudian hormati guru dan teman-teman. Berarti ketika pembelajaran berlangsung tidak boleh ada yang ribut, tetapi mendengarkan, menghargai teman-teman yang akan bertanya. Kemudian yang keempat, kenakan seragam dengan baik. Berarti apa? Kenakan berarti ya memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Yang terakhir itu berperilaku sopan dan disiplin. Berarti tadi apa? Iya, jujur. Apa lagi? Ini kan dibuat, ini kan peraturan. Kalau dibuat dalam kesepakatan, disepakati lagi. Ini kan peraturan saja. Tapi kesepakatan itu tidak bisa diganggu buat lagi. Iya. Ini kan di situ apa? Berperilaku sopan dan disiplin. Berarti disiplin dalam pada saat pembelajaran, kemudian berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Apalagi ketika
ya ketika keluar meminta izin kepada guru. Tetapi anak-anak kita kan banyak yang asal laju keluar, tidak bilang permisi, langsung jalan saja. Tentunya Bapak Ibu pasti dapat semua, apalagi kelas 1 ya, kelas 1, 2 yang masih di bawah atau berarti pasti kan masih punya belum, tapi ada yang sudah tahu juga. Mungkin bisa pikir kalau kelas 1 mungkin masih permisi ibu guru, saya mau pipis, pasti gurunya antar. Tapi kalau anak-anak kelas ke-6 kan ya, karena cuma lurus lari tidak permisi. Tapi kalau yang tahu kesepakatan kelas pasti akan mengikuti. Makanya di kelas ini saya sering panggil, tadi kamu sudah ikuti kesepakatan kelas atau belum? Baru bilang sudah. Terus apa yang kamu langgar? Ya kemarin saya buat contoh untuk kegiatan saya bikin seperti itu. Tapi nanti kita jelaskan lagi, masih ada. Coba Ibu Rosmani. Nah, restitusi sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri melalui pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah. Guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, ketika anak-anak kita berbuat salah, kita harus panggil baik-baik dulu. Tidak mungkin dia lakukan kalau tanpa ada sesuatu hal yang lain. Akhirnya dia dilakukan, pasti ada. Contohnya kalau kita dapat ya anak yang berkelahi, pasti ada permasalahan pertama apa? Kenapa sampai dia berkelahi? Itu pasti ada. Nah, kita akan panggil satu-satu bagaimana kita harus memberikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita akan tanya satu-satu supaya pas dia terbuka. Nanti akan jalan keluarnya seperti apa. Dia akan terus terang itu kalau kita panggil baik-baik. Tapi kita mau panggil langsung marah-marah itu kayak seperti tadi itu, pasti dia akan terbuka. Lama-lama baru dia akan sampaikan. Oke, lanjut. Nah, mari evaluasi sejenak. Bapak Ibu sebagai seorang guru, tugas kita itu apa sih? Jika hanya mentransfer ilmu, itu sama artinya kita hanya menekan siswa menjadi sesuatu yang kita mau saja. Nah, lalu tujuan akhir itu apa? Apakah hanya dengan nilai ujian atau hanya dengan perilaku yang harus sesuai dengan yang kita mau? Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Dengan pertanyaan pertama, Bapak Ibu sebagai seorang guru, tugas kita itu apa sih? Apa cuma datang mengajar? Setelah saya mengajar langsung pulang? Ya kira-kira pasti ada Bapak Ibu yang bisa jawab. Ya mungkin ya, saya mungkin Ibu Soleha yang usia sudah berpengalaman ya, sudah ditekan. Iya, sedikit saja Ibu. Sebagai seorang guru, tugas kita itu apa sih? Ya, berarti sudah tahu kita kan guru. Guru adalah contoh bagi siswa dan siswi. Bagaimana siswa itu mau baik kalau kita guru juga memberikan contoh yang tidak baik. Makanya kita sebagai guru adalah tugasnya itu adalah terutama itu kan mendidik. Yang kedua, kita mengayomi. Apa yang anak-anak itu yang mungkin kekurangan, ya kita harus berikan masukan yang baik supaya anak didik kita itu menerima dengan baik dan melakukan dengan hati yang ikhlas. Nah, kita guru juga kalau mengajar itu selalu dengan hati yang ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, contohnya kita sebagai keluarga, dari keluarga, mungkin kita ada sesuatu di keluarga, mungkin ada salah paham di rumah, terus kita datang ke sekolah, anak murid yang tidak bersalah juga kita marah-marah. Itu juga salah satu orang bilang
psikis. Nah itu juga terganggu juga oleh murid. Jadi semuanya itu dari kita guru, bagaimana caranya kita untuk supaya anak itu mau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh guru itu dengan baik. Itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, tadi sudah jelas disampaikan oleh Guru Soleha ya. Sebagai kita guru jangan cuma kita hanya untuk datang, tapi tidak memperhatikan anak-anak punya kedepannya seperti apa. Kalau kita kasih dia ya otomatis anak mau buku kah tidak kan? Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan akhirnya tadi kan sudah disampaikan Ibu Soleha. Tujuannya apa? Pasti kan kita punya tujuan akhir. Semoga cita-cita yang di depan akan bisa tercapai. Anak kita pasti sudah punya cita-cita. Nanti saya mau jadi apa? Ya pasti sudah ada. Anak-anaknya pasti sudah ada. Dari kecil kita sudah ada. Kita punya cita-cita. Mungkin dulu awalnya seperti saya. Awalnya dulu saya sepertinya tidak mau jadi guru. Ya, saya jujur Bapak Ibu dulu. Saya awalnya saya mau jadi mantri. Iya betul Bapak Ibu. Ya tapi karena itu sudah dengan perkembangannya zaman, akhirnya berpindah ke tempat ke sana sini. Akhirnya terakhir jadi guru. Jadi saya punya istilahnya banyak pengalaman yang saya sudah dapatkan. Mau baik atau buruk semua saya sudah dapatkan. Iya. Banyak. Jadi pengalaman saya itu sudah tidak mungkin saya ceritakan semua ya. Yang intinya itu sudah pernah mau baik atau buruk sudah pernah saya alami. Ya, contohnya mungkin dalam sekolah kan saya sudah pernah. Ya, saya sendiri itu sekolah tanpa bantuan dari orang tua. Jadi saya belajar sendiri bagaimana saya bekerja sehingga saya bisa sekarang sebagai seperti ini. Jadi itu saya bangga karena saya bisa membiayai diri saya sendiri sehingga saya bisa seperti ini. Nah itu mungkin contoh saya buat saya seperti biasa sampaikan di anak-anak juga. Jadi kita namanya itu tidak terlalu bergantung sama orang tua. Ya bagaimana kita untuk punya waktu untuk belajar dengan baik. Ya kayak kelas. Lanjut. Ya pada kegiatan tadi kita sudah menyinggung tentang kegiatan kelas. Jadi apa itu kegiatan kelas dan apa saja fungsinya? Ya kegiatan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat bersama dengan siswa dalam berbentuk kalimat positif. Kegiatan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kegiatan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Tadi kita kan sudah ada kesepakatan tadi ya. Nah di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Ya ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ya nanti Bapak Ibu bisa terapkan ini. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Orang tua pun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Nah coba kita lihat selanjutnya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Ya, Bapak Ibu pernah toh? Ya pasti ya. Lanjut. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sering kan Bapak Ibu? Atau ada yang belum pernah? Iya. Coba lanjut. Nah, posisi sebagai teman, kita sebagai kan ada waktunya bermain, ada yang tidak tahu Bapak Ibu. Nah, guru adalah posisi tidak akan menyakiti murid. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau pun juga positif. Yang kadang-kadang tidak dengan siswa dengan guru. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, hubungan kita dengan siswa yang harus baik. Kemudian yang negatifnya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor yang mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti pernah tidak? Mungkin yang guru-guru lama ya. Dulu tuh saya ingat pernah waktu saya masih SD itu. Iya, tapi kan sekarang tidak, Ibu tuh tidak ada. Tidak ada lagi sekarang. Ini saya bagi contoh saja. Ya, lanjut. Nah, pemantau. Pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Nah, kita sebagai guru memantau sekaligus mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya dalam mengikuti ujian, kita betul-betul mengawasi, jangan dikasih tinggal. Nah, kemudian posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Pasti kita punya pertanyaan seperti itu. Lanjut. Manajer atau manajer ya, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, kalau kita dengan siswa, bagaimana kita memperbaiki kesalahan siswa supaya tidak terulang lagi. Oke, terus. Nah, mari kita berimajinasi dulu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan. Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Kira-kira siapa yang bisa kasih contoh singkat saja? Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ini di sini apa? Hana? Ya. Hana menggunakan kata-kata kasar ya. Memanggil dan memberikan nasihat. Kalian itu terus. Nah, ini lagi. Guru matematika dan balik kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu ini baru 2 tahun mengajar di SMP atau di SD ya. Beberapa murid perempuan
Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengendahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan drama sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan mengerjakan tugas. Ayolah, tugas ini dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu Santi saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Ya, ini masuk dalam apa tadi? Iya. Iya, menjadikan murid sebagai teman. Oke. Nah, satu lagi. Sabrina hari ini bangun terlambat, ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tadi peraturan sekolah, di depan pintu, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah satu mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan selama mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah. Ke rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap berkeras dalam peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini bagaimana? Kalau saya, kita harus bertanya, kenapa? Kenapa? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Kita harus menjelaskan, menerima penjelasan dari siswa ini. Kenapa sampai dia? Iya, memakai sepatu ini coklat. Ini kemarin kita sudah bahas penjelasannya seperti itu. Kita harus menanyakan dulu ke sekolah baru, menanyakan kenapa sampai begini. Harus tahu solusinya apa. Jangan sampai kita pulang. Kita harus panggil dulu baik-baik, menanyakan. Sama dengan siswa yang tidak pakai baju seragam, mungkin bajunya di luar kan, mungkin apa? Itu kan sudah ada. Sesuai dengan peraturan yang ada di kita punya sekolah. Jadi kita panggil baik-baik, ya mungkin yang pikir nantilah kalau ada lihat panggil baik-baik. Pasti ada jawabannya. Tidak mungkin tidak ada. Oke. Ya, Oke, di sini kita masuk di restitusi segitiga. Restitusi segitiga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan siswa. Restitusi fokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Nah, di sini Dian Goldstein dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Nah, di sini pertama, di situ ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan siswa. Ini kalau ada siswa bermasalah, kita bisa bagi menggunakan ini, restitusi ini bisa digunakan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang pertama. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ketiga, nilai apa yang telah kamu sepakati? Kemudian, kamu ingin mengapa orang seperti apa? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Nah, saya kasih contoh ya. Mungkin karena contohnya anak kita tidak mengerjakan tugas. Pada saat jam terakhir pembelajaran, kita panggil, gunakanlah seperti ini, restitusi segitiga ini. Kita panggil, tanyakan, pasti ada jawabannya. Tahu tidak kenapa bapak panggil ke kantor? Pasti akan jawab. Mungkin ada hubungannya dengan siapa yang tugas. Berarti sudah tahu.
Kenapa sampai kamu tidak mengerjakan? Pasti ada jawabannya. Kemudian, apakah kamu bisa memperbaiki atau tidak? Itu pertanyaan yang kita harus berikan. Nanti kan pasti jawabannya siswa. Iya, saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian bertanggung jawabkan. Nah, berarti kan nanti kita seperti ini. Ya, semua kita kasih masukan di anak itu, semua orang pasti punya kesalahan. Namanya manusia pasti punya kesalahan. Bagaimana kita bertanggung jawab? Jadi ada hal itu. Oke, lanjut. Ya, yang pertama nih, pertanyaan pertama ya, menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari kita bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tadi saya sudah jelaskan toh, kalau kita buat kalimat yang kasar, pasti akan berulang kembali. Nah, bagaimana kita untuk supaya anak-anak ini berubah? Pasti berhasil nanti. Oke, lanjut. Kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif dan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tadi seperti kita panggil baik-baik, pasti kita akan menemukan masalahnya apa. Oke. Menanyakan keyakinan. Keyakinan itu berarti keyakinan kelas tadi yang kita sudah buat itu, kita tanyakan. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Pasti akan jawab. Ya, berarti sudah ada keyakinan kelas dalam kelas kita, pasti ada. Pasti peraturan itu ada berhubungan dengan kita punya tujuan tadi itu. Lanjut. Nah, kesimpulan. Seorang guru sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya untuk menyalahgunakan, tidak hanya untuk menyalurkan ilmu yang kita miliki, tetapi lebih luas lagi kita harus dapat mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri anak dan menanamkan kepribadian yang baik pada diri mereka. Ya, itu kesimpulan dari kegiatan kita di hari ini. Mungkin Bapak Ibu masukan dari Bapak Ibu tentang pelajaran kita atau materi ini yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu kurang pahami tadi apa? Mungkin dalam penyusunan peraturan kelas. Jadi kalau kita dengan siswa itu, kalau mau buat kesempatan kelas, harus ada semua. Harus ada semua, karena kalau kita buat kesempatan kelas kalau tidak ada, pasti hal itu akan melanggar. Tetapi kalau ada siswanya, baru kita buat bersama-sama, pasti akan ditaati. Tapi yang penting diingatkan, tempel di papan tulis atau di pojok-pojok itu berapa bisa. Ketika buat kesalahan bisa dipanggil dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Pasti akan mengakui kesalahannya. Pasti, oh kemarin kita buat kesempatan kelas. Pasti akan jawab. Iya. Nanti Bapak Ibu juga yang ikut lagi PPK pasti dapat nanti. Saya yakin nanti ada dalam itu restitusi ketiga. Pasti ada. Jadi kalau itu menggunakan ini bisa. Nanti ada pertanyaan tadi pasti ada itu. Ada nanti antara contoh-contoh tadi yang tentang siswa membuat pelanggaran itu pasti ada. Nanti ada di soalnya itu di modulnya ada. Karena yang kami pelajari kan sama lewat PMM juga. Bapak Ibu yang sementara ikut PPK itu kan ini lewat PMM juga. Ya, harus pakai akun belajar. Jadi yang belum ya pasti belajarlah dari sini, pasti ada hubungannya. Budaya positif ada. Mungkin Bu Stella sudah ada tahu, pasti sudah. Tapi yang kemarin apa namanya? Yang pertama? Yang pertama itu tentang keberagaman sekali.
Ya, keragaman peserta didik. Ya, itu ada semua. Tapi itu kami sudah lewat semua atau sudah. Ini nanti pasti ada semua di dalam ini. Karena itu di modul itu ini semua. Ya, itu ada semua hubungannya nanti. Pustilangan pasti dapat nanti. Bahasa mereka sudah lewati nih. Yang penting Bapak jangan selatan materi. Ya, Yang selamatkan ini langsung kopas kena. ya. Nanti diketik saja dan saya print. Ada, tinggal print saja. Yang penting nanti Bapak Ibu kan lihat, oh ini kalau ada yang bikin kesalahan, kita harus panggil baik-baik. Baru tanya baik-baik. Kenapa saya panggil ke sini? Iya, betul Bapak Ibu. Iya. Iya. Ya, memang Bapak yang tadi katakan ada dua. Kalau saya yang saya alami ada dua. Yang pertama, anak saya ini yang namanya Queen, ini yang kelas sekarang dia itu berturut-turut datang terlambat. Ya, selama Senin, Selasa, Rabu, 3 hari berturut-turut. Nah, besok datang lagi terlambat. Saya panggil. Kenapa sampai terlambat? No? Pertama alasan dulu saya bangun terlambat. Nah, besok lagi, kenapa lagi terlambat, Queen? Queen kenapa? Macet. Macet katanya ya. Yang ketiga, tanya lagi, kenapa terlambat? Bapak terlambat bangun. Jadi saya bilang, besok ini karena belum panggil orang tua, ini masih sama dia nih. Jadi saya bilang, Queen, besok bilang Bapak, ya tidak boleh lagi bangun terlambat ya, karena Queennya masuk jam 7.15. Mulai dari situ besok dia sudah datang tempo. Itu yang kedua. Yang kedua, yang tentang membuat kesalahan. Kadang itu kita guru tuh refleksi Pak. Tidak bilang oh nanti sebentar, tidak. Misalnya ada oh bu guru ada itu bilang bab, ada yang bilang kadang begitu. Jadi kadang tuh kita tidak bilang sebentar ya, bagaimana Bapak? Karena secara refleksi kita langsung memanggil anak itu langsung di depan itu kita langsung bilang oh jangan kemudian. Ya, langsung. Kadang begitu Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Surya. Bisa ada? Ya, terima kasih kepada Pak Petrus yang sudah menjelaskan materi. Nah, di sini kita sudah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Petrus. Namun yang masih menjadi tanda tanya dengan di pikiran saya, apakah penerapan yang ini bisa kita lakukan atau tidak dengan melihat sistem kebudayaan yang ada di daerah. Karena terus terang kebudayaan yang ada di daerah Papua ini mempengaruhi karakteristik dari setiap peserta didik. Bahkan bukan saja peserta didik, kita sebagai guru pun juga terpengaruh dengan budaya. Apa solusi supaya kita bisa mempertahankan atau menjalankan yang disarankan oleh mungkin dari pembelajaran yang Bapak berikan, solusinya itu seperti apa dengan memperhatikan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Karena terus terang, walaupun kita sebaik-baik menjadi guru, untuk gaya penyampaian terkadang juga kita masih dengan nada yang besar. Nah, itu juga mempengaruhi, itu sebagian dari faktor kebudayaan. Nah, berikutnya, terkadang kalau cara dialek kita yang kalau dibandingkan dengan daerah lain, kalau di daerah lain itu mereka masih berbicara yang nada yang masih slow. Sedangkan kita di daerah Papua ini, weh, kok bikin apa sih itu? Padahal itu maksud kita itu baik. Nah, itu apakah nanti mempengaruhi seluruh siswa dengan gaya dialek kita? Nah, ini yang memang menjadi
pertanyaan bagi diri saya terkait dengan materi yang tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kita bisa untuk menanggapi dan menghadapi atau merubah dari dialek atau gaya ragam dari daerah yang kita tempati. Misalnya tidak? Mungkin ada yang sebelum tanggapi, mungkin ada yang bisa tanggapi dulu? Iya, ada tidak? Mungkin pasti kan kita sudah mengalami semua ya. Pastinya sudah ada pernah. Siswa itu beberapa karakter yang kita hadapi di setiap kelas pasti berbeda. Karena di sini kan Papua ini kan semua ada. Pasti kita punya bagaimana saya mau ini, masing-masing karakter ada. Nah itu kembali kepada kita lagi dulu. Ya kembali kepada kita sebagai guru. Ya tadi kan saya sudah sampaikan kalau ada yang membuat kesalahan, kita tidak boleh menunjukkan di depan siswa, karena siswa akan melihat. Iya, pasti semua, Bapak Ibu galak sekali. Jadi bagaimana kita tuh memanggil, mungkin kita ke kantor orang guru baru panggil dia ke situ baru. Yang penting tidak ada yang lain, sendiri saja. Pasti akan mengikuti. Pasti kan pelan-pelan, tapi dia mungkin langsung jadi ya. Pasti kan pelan-pelan akan berubah dan sampai dia berubah sendiri. Kalau kita betul-betul memang melakukannya. Ya tapi ya, saya juga ya belum sempurna sih belum ya. Saya juga belum sempurna juga. Pasti punya kesalahan lah. Tapi bagaimana kita belajar supaya sama-sama untuk bisa melakukannya. Tetapi kalau kita di sekolah sini bisa melakukannya, pasti akan jalan pelan-pelan. Tapi kalau tanpa dorongan dari Bapak Ibu juga tidak akan jalan kalau kita jalan sendiri. Saya yakin itu. Karena kita di kegiatan guru penggerak kita harus kerjasama. Kalau sudah satu bilang A, B, C ya tidak akan jalan. Kenapa saya perhatikan teman-teman tidak ini, karena begitu sudah. Kita di sini kan apa? Sudah tahu namanya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah itu maksud saya. Tapi kalau kita jalan semua sama, pasti akan berjalan. Ya tadi yang Bu Sheila mungkin bilang dalam karakter masing-masing anak-anak di kelas itu berbeda. Nah bagaimana kita sebagai wali kelas dulu bagaimana panggil. Besok kan guru mungkin guru pelajaran masuk lagi, pasti akan bikin lagi. Pasti tentunya Ibu Ita masuk mengajar. Pasti kan lain lagi dari caranya Ibu Ita. Berbeda pasti. Dia bicara mungkin Ibu Ita itu dia tidak mau ribut. Tapi kalau guru lainnya masuk pasti ribut, kan begitu. Pasti kan berbeda semua kedapatan, tapi bagaimana kita membuatnya supaya pelan-pelan itu dia akan sadar sendiri nanti. Tapi dia bukan hari ini tanya langsung berubah, tidak. Nah seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang tambahkan, Pak Agung atau Ibu Susi tentang budaya. Ya, ini biasanya itu budaya itu susah. Ya susah, tapi bagaimana kita sebagai guru itu memanggil siswa supaya itu tidak mengulangi kembali. Pasti ada perubahan sedikit lah, tidak mungkin tidak ada. Contohnya yang awalnya nakal sekali, lama-lama itu akan berubah sendiri. Ya. Oh ini sama sedikit masalah budaya ya. Nah masalah budaya, memang kalau masalah budaya ini agak sedikit susah, tapi kalau untuk tingkatan kuliah atau mungkin SMA itu, apalagi kalau saya pribadi kemarin prajabatan kita ada namanya wawasan kebangsaan. Ya, ini wajib, hukumnya wajib karena ini unsur budaya ini sangat susah. Jadi kita diwajibkan, dipaksa ikut wawasan kebangsaan ini agar kita tahu bahwa budaya yang begitu banyak di Indonesia ini bisa, jangan sampai jadi halangan buat kita punya tujuan begitu. Nah, kalau untuk SD saya lihat ini dia lebih ke P5, profil pelajar Pancasila ya. Nah, di sini biasanya kalau kami di kelas 5, kami P5 ini kami lagi buat proyek membuat pupuk dari sampah organik. Nah, di sini kenapa ini saya bilang masuk juga untuk menyatukan budaya. Di sini kita lihat ada kerjasama antara anak-anak karena mereka ini berbeda watak.
Jadi biasanya berbeda suku, budaya itu mempengaruhi juga berbeda watak biasanya. Nah, contoh, kalau kalau orang Papua asli itu wataknya sedikit keras, begitu toh, sedikit keras dibandingkan dengan yang Wong Jawa sedikit lembut. Nah, bagaimana mereka watak keras, sedang, lembut ini bisa bersatu supaya proyeknya ini berhasil. Nah, kita melakukan proyek itu, jadi akhirnya mereka di sini ada timbul kerjasama, gotong royong. Nah, nilai-nilai Pancasila ini sudah masuk di dalamnya. Nah, P5 ini sudah masuk. Bagaimana mereka musyawarah, mufakat supaya dapat proyek ini berhasil. Jadi kalau untuk SD sekarang ini lebih ke P5. Jadi bagaimana mereka menciptakan proyek, di situ ada kebersamaan, musyawarah, mereka punya mufakat dari beda-beda karakter, beda-beda budaya, akhirnya berhasil mereka menghasilkan proyek. Oh ini. Nah, sementara kami pupuknya belum jadi, tapi selama 3 minggu ini kami 5A, 5B, 5C, 5D ini semua kami kompak. Jadi kami punya satu proyek, kita mulai dulu dari materi. Nah, dari situ sudah ketahuan. Jadi kalau bilang budaya susah, tinggal kita gimananya saja. Jadi dari situ ketahuan mereka kerjasamanya. Jadi mereka bisa yang otaknya keras bisa satu dengan otak yang lembut juga bisa mengalah dengan yang otak keras. Bisa lah Pak. Jadi kalau itu menurut saya sih Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Masih ada lagi? Mungkin tambahkan. Masih bisa 5 menit kok supaya pas. Ya, kalau menurut saya tadi kan seperti tadi yang sikap-sikap di dalam kelas itu memang saling berhubungan. Kita harus menggunakan dalam profil Pancasila. Tapi kembali itu anaknya sudah kita disuruh ini kan anak-anaknya bermacam-macam. Jadi yang lain sana, yang lain sini. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu punya sikap. Jadi saya kasih contoh saja ya supaya panggil. Mungkin bisa di apa namanya ini? UKS ya. Ya Mas Sepi panggil sudah. Kalau Pak jam istirahat. Baru ambil videonya. Tanya. Pasti akan dia jawab nanti. Tapi kalau anak-anak yang hanya cuma datang bermain saja, pasti jawabannya akan berbeda dengan yang biasa belajar. Mungkin yang terlambat itu mungkin yang pintar-pintar ya, sering terlambat. Tanya jawab pasti akan jawab. Dia akan jawab sesuai dengan apa yang kita sampaikan, pasti dia akan jawab. Tadi saya sudah kasih contohnya mungkin tidak memakai seragam tadi itu. Seperti kemarin saya punya tugas, saya panggil 2 siswa ya, saya panggil. Saya tidak memberikan contoh, tapi dia langsung jawab. Ya, puji Tuhan saya punya ya tugas, ya bagus lah. Dosennya bilang sudah bagus, tidak ada masalah. Tapi memang sesuai dengan ini yang saya gunakan, segitiga ini. Yang saya gunakan, panggil baik-baik, kemudian tanya permasalahannya apa, kemudian di keyakinan kelasnya harus tanyakan juga keyakinannya. Kemudian dia nanti akan berjanji, saya akan berjanji tidak akan mulai kembali. Nah dari situ berarti besok pertanyaan selanjutnya pasti ada perubahan. Kalau kita betul-betul panggil, jangan langsung panggil orang tua, tapi panggil siswanya dulu. Apalagi kalau kelas 5 atau 5 dan 6 itu sudah bisa kita ajak untuk bicara. Karena kemarin saya buat videonya itu tidak jadi masalah. Karena memang saya panggil siswa Lamindo biasanya memang tidak kerja tugas, jadi saya panggil untuk sebagai sampelnya untuk tugas saya. Jadi saya ambil video, sudah saya kirim ke ini, ya tidak jadi masalah, sudah bagus. Percakapannya sudah bagus, bisa menjawab sesuai dengan ini. Yang penting kita jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan yang kita buat sesuai, pasti akan ada jawabannya. Kemudian nanti ada timbal balik dari siswa. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah memberikan motivasi kepada saya untuk merubah kesalahan saya yang pernah lakukan. Nah itu pasti ada jawabannya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Ya.